Kegelisahan tersebut selalu melingkari diri saya. Beberapa waktu ini saya merenung. Saya mencoba menggali kembali lembar-lembar perjalanan kehidupan politik yang telah saya lewati. Perenungan spiritual itu mengantarkan saya pada kotak Pandora ingatan, kotak yang berisi cita-cita dan gagasan politik seorang lelaki yang saya panggil Bapak. Bapak yang telah menempa saya sejak kecil untuk hidup di jalan pengabdian kepada tanah air dan bangsa. Bapak mengatakan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkanlah kecintaanku kepada tanah air dan bangsa selalu menyala-nyala di dalam saya punya dada, sampai terbawa masuk ke dalam kubur saat Allah memanggilku pulang. Bisa dibaca di buku di bawah bendera revolusi tahun 1941. Itulah doa Bapak, ayah saya, yang biasa dipanggil oleh rakyat Indonesia dengan sebutan Bung Karno. Doa Bapak selalu menuntun saya saat saya merasa gamang atau hampir kehilangan asa dalam pertarungan politik. Ada keprihatinan ketika saya masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Tidak pernah saya terfikirkan pada waktu itu saya adalah Ketua Umum yang dengan pemerintah pada saat itu, maka kantor kami diserang pada tanggal 27 Juli. Saya sangat merasa prihatin karena saya merasa bukan diri saya yang terobek, tetapi hukum di Indonesia pada waktu itu pun terobek. Karena bagaimana mungkin ketika sebuah partai yang telah sah ditandatangani secara hukum oleh Republik ini, lalu tiba-tiba diserang dan dengan korban yang sampai saat sekarang ini belum diketahui berapa jumlah sebenarnya. Untung doa Bung Karno selalu mampu menuntun saya kembali ke niat awal. Mengapa saya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu memutuskan membangun partai politik? Niat itu berupa keyakinan terhadap ideologi Pancasila. Keyakinan yang membentuk pemahaman bahwa ideologi bukan sesuatu yang utopis, bukan suatu gagasan yang tidak membumi. Keyakinan yang menjadi penyulut semangat bahwa Pancasila harus diperjuangkan agar terwujud dalam merdeka penuh, makmur penuh, adil penuh, sejahtera penuh. PDI Perjuangan. Hari ini 10 Januari 2020, partai yang saya bangun mencapai usia 47 tahun kalau terhitungkan dengan ketika saya memimpin pertama kali sebagai Partai Demokrasi Indonesia, belum Perjuangan. Setelah itu baru berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kegembiraan, kepedihan, kemajuan, harapan, kekecewaan, rasa unggul, rasa pahit, rasa getir, rasa manis, rasa cemas, rasa letih, rasa babak belur, semua sudah kita alami. Setelah PDI Perjuangan berturut-turut menang dalam 2 kali pemilu, yaitu 2014 dan 2019, pertanyaan yang selalu menghentak dalam dada saya, inilah makna sesungguhnya sebuah kemenangan politik. Jika sudah menang pemilu, lalu mau apa? Apakah menang pemilu berupa kemenangan elektoral
Jadilah banteng-banteng otot kawat balung besi, solid bergerak, total berjuang, total kerahkan segenap kemampuanmu. Jangan setengah-setengah berjuang, jangan ragu memperjuangkan nasib rakyat. Rakyat tidak pernah ragu memilih kita. Rakyat tidak pernah ragu mempercayakan, menitipkan harapan mereka di pundak kita. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ingat, Bung Karno bersama kita. Ada doa rakyat bersama perjuangan kita. Dirgahayu PDI Perjuangan yang ke-47 tahun. Solid bergerak, wujudkan Indonesia negara industri, maju berbasis riset dan inovasi nasional. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.